Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sayul Anam, Koordinator Ikatan Mahasiswa Lintas Agama se-Indonesia, mengajak kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia untuk melaporkan Firdaus besok hari Jumat tanggal 23 September berkumpul di Polda Metro Jaya untuk melaporkan Firdaus atas ucapannya yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Jadi kepada mahasiswa seluruh Indonesia yang hatinya terbuka untuk ikut bergabung bersama kami. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Oyobo nampaknya makin sulit bernapas guys. Pasalnya tidak hanya umat Islam yang melaporkan Firdaus, tapi Firdaus dilaporkan oleh umat koordinator mahasiswa lintas agama. Jadi banyak sekali yang akan melaporkan Firdaus, entah tersinggung, entah gregetan dengan pola tingkah dari Firdaus yang sok-sokan dan dengan para dukunnya yang makin lama makin menggemaskan. Itulah mengapa koordinator lintas agama akhirnya mengajak melaporkan Firdaus ke kepolisian. Dan sebelumnya pengacara Acong Latif dan beberapa umat beragama juga melaporkan Firdaus Oyobo atas tuduhan penistaan agama. Namun Firdaus menolak hal itu dan malah mengajak debat Acong Latif. Siapa saja yang masuk dalam ranah privasi para dukun, saya akan sikat. Hati-hati lapor balik dari saya akan melakukan lapor balik. Siapa saja yang masuk dalam ranah privasi para dukun, saya akan sikat. Hati-hati lapor balik dari saya akan melakukan lapor balik. Nah, itulah respon dan reaksi dari Firdaus Oyobo. Namun hal itu dijawab oleh Acong Latif bahwasanya Firdaus tidak bisa lari dari hukum. Karena kita tahu Firdaus mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya mewakili para dukun. Dia tidak punya statement sendiri. Dia hanya juru bicara. Jadi dia sebenarnya tidak bisa dituntut karena yang dia wakili adalah para dukun. Dan para dukun sudah memberikan kuasa penuh kepadanya untuk mengcounter setiap serangan-serangan yang ditujukan kepada para dukun dan setiap pelecehan-pelecehan yang menyebabkan nama dukun itu akhirnya jelek di mata masyarakat. Disitulah Firdaus ingin berlindung secara hukum kepada Asosiasi Dukun Indonesia yang memang menyerahkan kuasanya kepada dia. Namun dalam hal ini Acong Latif tetap saja bisa menjawab hal ini dan tetap meminta pertanggungjawaban dari Firdaus Oyobo. Acong Latif, ribut. Saudara Firdaus, kamu tidak usah berkuar-kuar. Kamu selalu bilang saya bertindak atas nama kuasa, punya hak imunitas. Imunitas yang mana? Tidak ada hubungannya dengan kepengacaran kamu. Omongan kamu itu harus dipertanggungjawabkan. Berarti kamu nggak paham hukum. Dan kalau kamu selalu perdukunan dijadikan tameng atau organisasi perdukunan atau komunitas perdukunan yang kamu maksud itu dijadikan tameng, saya akan lakukan upaya hukum. Saya akan minta MUI dan saya akan berdiskusi dengan MUI untuk mengeluarkan fatwa apakah komunitas perdukunan atau organisasi perdukunan yang kamu maksud itu narasi-narasinya itu ada muatan sesat atau ada muatan penista terhadap agama nggak? Saya akan minta itu terhadap MUI. Kedua, saya akan minta ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut praktek-praktek atau izin-izin perkumpulan perdukunan yang kamu maksud itu. Udahlah, nggak usah bicara pasal ini, pasal itu. Jujur Firdaus, kamu itu bukan sekelas saya. Bukan, jauh kamu di bawah saya. Saya melaporkan itu karena saya kasihan sama kamu biar kamu tobat.
sadar, pertebal iman kamu, dan kamu biar tidak dihujat oleh masyarakat Indonesia. Saya hanya kasihan sama kamu karena kamu pengacara. Ya, begitulah tanggapan dari Acong Latif. Acong Latif juga menanggapi pernyataan Firdaus soal ayat atau hadis yang diucapkan oleh pesulap merah, bahwa Firdaus mengatakan bahwa Acong Latif ini hanya sekedar mengucapkan atau mengulang apa yang dikatakan oleh pesulap merah, dan malah itulah yang dipermasalahkan oleh Firdaus Owiwobo. Namun Acong Latif pun mempunyai dalil untuk hal ini, sehingga dalam konferensi persnya dia juga mengutip ayat Al-Quran bahwa memang tidak ada yang bisa melihat hal gaib kecuali Allah. Dan pernyataan itu diulangi lagi oleh Anda, Acong Latif, di video ini. Ya, saya putar ya. Kecuali Allah. Pernyataan Marcel yang kami tidak terima. Bukan keimanan seseorang dan segala macam. Kamu malah mendukung pernyataan Marcel itu. Justru pernyataan Marcel ini yang buat kita keberatan. Kalau memang pernyataan kamu nih menyakiti dan masyarakat, tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Dukun itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Bahasa inilah yang membuat kita itu sekarang ini berdebat sampai panjang seperti ini. Bahasa Marcel yang kamu ikuti inilah kenapa kami sampai mengutarakan seperti itu, bahwa syahadat itu batal, ya. Karena penjelasan saya tadi pertama, karena Marcel bilang kiai yang sudah mengaku melihat jin itu keluar dari Islam, itu loh yang membuat kita marah. Karena apa? Karena ada beberapa kiai juga yang dalam tausiahnya mengatakan bahwa ada sahabat-sahabat Rasul juga yang pernah bertemu dengan jin, bahkan membunuh jin gitu loh. Siapa saja yang masuk dalam ranah privasi para dukun, saya akan sikap. Hati-hati lapor balik dari saya. Saya akan melakukan lapor balik. Di sini laporan biar dia tobat, biar dia sadar, hayolah sadar gitu. Malah dia berkuar-kuar mau laporin balik, mau ini, mau itu. Udahlah Firdaus, kamu tobat. Bukan laporan balik yang kamu lakukan. Koreksi diri, perbaiki diri, pertebal iman kamu, sadar. Saya mengutip ayat nih di sini nih. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Dukun itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib.